sih jadinya Mayang sama Dedi liburan lebih awal, harusnya kan liburannya di tahun baru, tapi kita berangkat tanggal 18 sampai tanggal 23. Nah seminggu sebenarnya kita pengen libur, tapi ada tawaran masuk ke MVB. Tadinya berembuk nih sama teman-teman MVB, ternyata ada beberapa personel MVB yang sudah menerima job dan tawaran manggung di malam tahun baru gitu. Jadi kalau malam ini perform di A3 Steakhouse, minus 3 personal MVB yang jadi cuman ada Mayang dan ada Devi sebagai drummer. Karena memang tadinya udah nggak mau kita ambil, tapi kata Devi udah ambil aja deh gitu. Tapi ya udah akhirnya kita pakai player dari Devi. Jadi malam ini tetap malam tahun baru Mayang perform di A3 Steakhouse di Kemang. Ya kalau Mayang sih sebenarnya pengennya full band, tapi karena personelnya ada job manggung di tempat lain, karena memang waktu ngambil jobnya itu waktu Mayang dan Dedi lagi di Malaysia. Mereka juga sebenarnya izin sih, dia malam tahun baru ada job gak gitu. Kayaknya sih gak ada deh, soalnya habis pulang dari Malaysia kita juga pengen, nggak tahu nih atau apa, pengen liburan juga, apa mau ke Bali atau kemana gitu. Ya udah, jadi mereka ngambil akhirnya nggak full band malam ini, jadi cuma hanya ada Devi dan drummer gitu. Mayang dan Devi, drummer dan vokalisnya gitu. Kenapa ngambil tawaran di tahun baru? Apa karena di tahun baru tawaran cukup menggiurkan? Ya salah satunya itu, cukup lumayan sih ya gitu, cukup lumayan. Jadi ya diambil aja gitu ya, lumayan lah buat uang jajannya Devi sama Mayang gitu kan. Ya udah kita ambil. Dan itu juga sebenarnya kemarin itu masih kita tawarin personal MVB yang lain, pasti jadi gak, kalau nggak jadi masuk aja ke sini gitu. Ya mereka udah tanda tangan kontrak gitu, udah pasti main, dan mereka sekarang udah ada yang di Blok M, satu lagi ada yang di mana ya, di mana ya, Rizal ya, di BSD gitu. Jadi tawarannya cukup lumayan sih ya Ibu Devi ya, buat tahun baru ya, lumayan ya, buat jajan. Nah, Mayang sendiri gimana Mayang di tahun baru ini, yang berkesan apa? Silakan, punya band nih, dulu kan belum kan di tahun sebelumnya. Ya, di akhir tahun 2023 ini berkesan banget buat aku, karena setelah penantian yang panjang akhirnya MVB mengeluarkan mini album juga yang bertajuk Story of Love. Dan ini isinya ada 6 lagu juga, dan personilnya cewek semua, bukan cewek semua sih, ada 4 cewek 1 cowok sebagai lead gitar. Dan ini alhamdulillah banget, karena rilis mini album itu tuh butuh perjuangan, terus ada tangis, doa, kerja keras. Itu tuh kayak wow, aku menutup tahun 2023 ini tuh dengan sebuah karya gitu. Dan itu pencapaian aku, band aku akhirnya tercapai di akhir penghujung 2023 ini. Alhamdulillah. Congratulations. Terima kasih juga loh Dewi. Termasuk mementak sekaligus manajer MVB. Mayang sekaligus mementahkan bahwa netizen menganggap Mayang tidak punya karya, kan akhirnya dimentahkan. Iya, itu salah satunya juga, karena ya kita di dunia entertain pasti harus punya karya gitu kan, nggak mungkin cuman kayak pansos atau sensasi aja tuh nggak mungkin. Kita tuh di dunia entertain kita harus punya karya, kita harus punya prestasi gitu. Yang dimana kan kita art itu kan karya ya, art itu karya gitu. Jadi kita sebagai artisnya ya harus punya karya. Mayang lebih menikmati di band yang sekarang ataupun acting atau film? Aku lebih menikmati aku di band sih, karena dulu tahun lalu aku pernah coba ikut syuting film layar lebar di Bali waktu itu syutingnya, dan itu aku merasakan capeknya syuting acting tuh dari pagi ketemu pagi, dan itu sangat amat menyita waktu aku banget. Sementara kan aku di sini kuliah, aku juga nggak mungkin aku ngambil job tuh yang benar-benar seharian gitu. Dan aku lebih seneng di band sih, karena kalau
acara band itu, maksudnya nyanyi itu kan paling acara cuma sejam 2 jam dan nggak memakan banyak waktu gitu, jadi aku lebih senang di band sih. Nah di band kan ada beberapa personil, dapetin chemistry-nya gimana kayak Devi itu gimana, sedangkan Mayang kan Ya. di entertain itu gimana? Pertama ketemu Mayang sih, Mayang nggak susah ya untuk cari chemistry. Dia juga orangnya humble gitu, Udah bergaul, udah friendly. murah senyum, cengengesan mulu gitu sih. Jadi kita yang ketawa bercanda-bercandanya juga yang sesuai yang di media. Terus latihan juga ya, kita Iya. rutin latihan, dan itu kan latihan itu juga sekalian membangun chemistry kita satu sama lain gitu. Nah di band ini yang banyak menciptakan lagu siapa sih sebenarnya? Yang menciptakan lagu ini sebenarnya personel MVP Formasi yang- iya, formasi yang lama. Kalau dari kita sebenarnya kita udah ada materinya, cuman kita belum buat ya kan. Next project. Itu next project sih di tahun 2024 insyaallah. Nah Dep melihat Mayang kan Dedi mengarahkan Mayang fokus ke dunia musik dibanding entertain Sama. yang lainnya Oh, gitu oke. kan. Nah apakah Dedi ingin memfokuskan Mayang udah fokus berkarya di musik aja deh dibanding film dan lain-lain, atau gimana Dep? Iya, dua anak Dedi ini, Vanessa sama Mayang, mempunyai dua karakter kepribadian yang berbeda, punya bakat juga yang berbeda. Kalau almarhum, ya boleh dikatakan multi talent ya, dia bisa acting juga, bisa presenter juga, bisa nyanyi, bisa main gitar, lengkap lah ya gitu. Karena memang dulu almarhum Dedi arahkan untuk masuk ke sekolah-sekolah seni, yang mana dia sudah mempunyai basic ya, sekolah acting, sekolah model, sekolah presenter, lengkap dia, sekolah-sekolah seninya tuh lengkap. Sementara kalau nah pada saat itu akhirnya Vanessa masuk ke dunia entertain, akhirnya bisa tuh semua, maksudnya apa yang Dedi masukkan ke dunia seni sekolah-sekolah itu terpakai gitu ya, di entertain. Dia pernah jadi presenter sama di Wandika ya kan, pernah host juga di salah satu TV swasta di Indonesia ya, terus punya single juga sama Niki Tirta, sinetron, main layar lebar, jadi semua gitu. Nah beda nih sama Mayang gitu, karena Dedi tahu ya, setiap orang tua kan tahu ya anaknya mana nih yang bisa Dedi arahin ke arah yang bisa fokus gitu. Kalau Vanessa emang semua bidang seni dia fokusin. Tapi kalau Mayang ini lebih ke musik gitu, karena kepribadian dia yang lebih introvert, nggak ekstrovert kayak Vanessa kan lebih ekstrovert tuh, lebih dia mudah bergaul, berkawan. Kalau Mayang lebih pendiam gitu, makanya Dedi arahkan udah dia ke musik aja. Jadi komunikasinya satu arah aja dengan musik aja gitu. Walaupun memang nggak menutup kemungkinan kedepannya Mayang bisa juga sih